Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Saat ini kita akan melihat zaman purba teman-teman. Karena semuanya sudah punah, kita lihatnya cukup di sini saja, yaitu di Museum Purbakala Sangiran. Untuk ke lokasi kita akan parkir terlebih dahulu di terminal sekitar lokasi, yang kemudian kita akan diantar menggunakan shuttle car yang saat ini cukup membayar Rp3.000 per orang. Tidak terlalu lama kita akan sampai ke gerbang museum teman-teman, dan di sini kita akan disambut dengan banyak pernak-pernik dan juga oleh-oleh yang bisa kita beli sebagai kenang-kenangan. Sebelum masuk kita tetap sesuai SOP ya teman-teman ya. Kita akan cek suhu terlebih dahulu. Untuk tiket di tahun 2022 ini yaitu wisatawan domestik Rp8.000 per orang, dan untuk mancanegara Rp15.000 per orang. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga aktifkan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan yang jelas semuanya itu gratis teman-teman. Museum Purbakala Sangiran ini terletak di Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Suasana di lokasi cukup adem teman-teman, karena di sini ada banyak pohon-pohon besar yang lebat daunnya, sehingga enak untuk bersantai. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang pamer 1. Di ruang pamer 1 ini dijelaskan tentang susunan lapisan tanah yang terbentuk akibat aktivitas alam yang terjadi selama ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Selain itu juga ada penemuan fosil-fosil di setiap lapisan tanah tersebut. Ada gajah purba, buaya purba yang semuanya berukuran sangat besar. Di sini juga ada diorama dan gambar-gambar yang menunjukkan kehidupan hewan purba pada zamannya. Penemuan fosil yang berbeda-beda dari setiap lapisan tanah ini menunjukkan bahwa hewan purba itu hidup pada masa yang berbeda-beda pula. Proses terbentuknya fosil atau fosilisasi sangat jarang terjadi teman-teman. Ini dikarenakan kebanyakan organisme terurai cukup cepat setelah mereka mati. Agar suatu organisme menjadi fosil, sisa-sisa organisme tersebut harus ditutupi oleh sedimen segera setelah kematian. Sedimen ini dapat mencakup dasar laut berpasir, lava, atau tar yang lengket. Seiring waktu, mineral dalam sedimen meresap ke dalam sisa-sisa yang kemudian menjadi fosil. Di ruangan selanjutnya kita akan menemukan beberapa penemuan tengkorak manusia purba dari berbagai jenis serta diorama kehidupan manusia purba pada zaman mereka masih hidup. Di sini juga dijelaskan tentang jenis-jenis manusia purba. Oh ya teman-teman, kalian juga akan menemukan fosil tulang kuda Nil yang lengkap di sini. Fosilisasi biasanya terjadi pada organisme dengan bagian tubuh yang keras dan bertulang, seperti kerangka, gigi, atau cangkang. Fosil yang ditemukan umumnya tidak lengkap ya teman-teman. Ini dikarenakan kebanyakan tubuh makhluk hidup tersebut hancur karena terurai, atau meskipun telah menjadi fosil, mereka hancur karena usia dan faktor alam lainnya. Beberapa jenis batu peninggalan manusia purba juga dapat ditemukan di sini. Batu-batu ini umumnya digunakan oleh manusia purba untuk berburu dan meramu, yaitu mencari bahan-bahan makanan.
Selain itu, peralatan tersebut dipergunakan untuk berburu, pertahanan diri, untuk pertanian, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk jenisnya sendiri diantaranya adalah kapak berimbas, kapak genggam, peralatan dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan juga kapak pendek. Selanjutnya kita akan menuju ke ruang langkah-langkah kemanusiaan. Saat masuk kita akan diperlihatkan tentang bumi dan tata surya, serta kita akan belajar tentang bagaimana bumi dan tata surya itu terbentuk. Ada beberapa fosil di sini ya teman-teman. Ada taring tirek, kuku cakar, serta peninggalan fosil hewan-hewan lainnya. Teman-teman, aku menemukan sejenis capung. Ini dia. Masuk ke ruangan selanjutnya, kita akan diperlihatkan tentang tokoh-tokoh penting dalam penemuan fosil manusia purba dan tokoh pendiri Museum Purbakala Sangiran ini. Di sini kita juga akan dapat belajar tentang teori-teori perjalanan manusia purba yang dimulai dari benua Afrika hingga ke pelosok dunia. Di sini kalian bisa mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan manusia purba. Mulai dari jenis-jenis manusia purba, teori-teori evolusi, di mana sajakah penyebaran manusia purba itu, sampai dengan proses penemuan fosil dan peninggalan manusia purba itu sendiri. Ada banyak foto-foto yang dipajang di sini lengkap dengan informasinya, sehingga kalian akan mendapatkan informasi yang cukup lengkap mengenai tokoh-tokoh penting dalam penemuan bersejarah ini. Teman-teman, inilah yang bikin museum. Masuk ke ruangan selanjutnya, kita dapat melihat proyeksi 4 dimensi dari Pulau Jawa. Di sini juga ada proyeksi tentang gajah purba. Menarik bukan? Kalian juga dapat membaca informasi mengenai teori terbentuknya Pulau Jawa secara lengkap di sini. Proyeksi 4 dimensi ini benar-benar menarik teman-teman. Karena dengan melihat ini, kita seolah-olah benar-benar bisa melihat bentuk asli dari objek yang ditampilkan. Teman-teman, inilah fosil gajah purba yang sangat tua yang pernah hidup di bumi. Kalian bisa menyentuhnya sambil membayangkan bentuk gajah ini. Di ruangan ini kita akan banyak melihat patung bentuk manusia purba teman-teman. Kalian akan dapat belajar bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Mulai dari bagaimana mereka berburu hewan sampai bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari. Semua itu diwujudkan dalam diorama yang apik yang benar-benar menggambarkan kehidupan mereka pada saat mereka masih hidup. Teman-teman, di ruangan ini ada fosil manusia purba yang masih terpendam dalam tanah yang dapat kita lihat dengan jelas. Para arkeolog membagi manusia purba Indonesia ke dalam 8 jenis, yaitu yang pertama Meganthropus palaeo-javanicus,
yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Yang kedua, Pithecanthropus mojokertensis. Arti dari Pithecanthropus mojokertensis adalah manusia kera dari Mojokerto. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus, masih kategori Pithecanthropus namun dengan jenis erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Yang kelima, Homo wajakensis. Kata homo artinya manusia. Yang keenam, Homo floresiensis. Homo floresiensis memiliki arti manusia dari Flores. Yang ketujuh, Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah Homo sapiens. Homo sapiens sering disebut sebagai manusia cerdas atau bijaksana. Ini adalah ruangan terakhir ya teman-teman. Di ruangan ini kita akan melihat diorama suasana kehidupan manusia purba pada zamannya. Kita akan dapat melihat dengan jelas postur tubuh mereka dan alam di mana mereka tinggal. Patung-patung manusia purba ini dibuat berdasarkan hasil penelitian dari tengkorak dan kerangka yang ditemukan, sehingga terbentuklah muka dan postur tubuh mereka. Selanjutnya dibuatlah diorama berdasarkan gambaran kehidupan bumi di masanya, di mana kebanyakan masih terdapat banyak hutan dan tumbuhan hijau. Setelah melihat semua itu, kita akan keluar dari ruangan pamer dan seperti inilah suasananya. Oh ya teman-teman, ingat ya teman-teman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta aktifkan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan yang jelas teman-teman, semua itu adalah gratis dan akan membuat kami makin semangat untuk membuat video yang lainnya. Setelah kita tadi berjalan-jalan, akan tidak lengkap kalau kita tidak membeli oleh-oleh atau kenang-kenangan ya teman-teman. Jangan khawatir dan jangan sampai terlewatkan untuk membeli baju yang bergambar manusia purba ini. Semua dapat kalian tawar sehingga kalian bisa mendapatkan harga terbaik. Jadi jangan khawatir ya. Itulah tadi perjalanan kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.